Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas di rumah. Anda di rumah tetap belajar, walaupun tidak ngampus, tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Ya, kita semangat saja. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Advance 2 untuk topik intercompany profit from bond holdings. Materi ini ada di buku BIMS di chapter 7. Ya. Materi ini relatif sedikit lebih rumit dibandingkan materi yang sudah kita bahas di chapter 5 dan 6. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan pengakuan. Ya, ada perbedaan pengakuan. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas. Ya, sebelum kita mulai, di materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya upload, itu saya menjelaskan tentang teori dasar penerbitan obligasi. Ya, obligasi ini kan kita tahu bersama sebagai salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari di luar perbankan. Ya, jadi instrumen keuangan ini berupa surat pengakuan utang. Ya, surat pengakuan utang yang diterbitkan dijual ke pasar modal. Ya, mekanismenya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kita tahu ada Bursa Efek Indonesia. Nah, di sana ada bagian dari pasar modal yang memperdagangkan obligasi. Baik, di topik yang saya sudah berikan upload, saya berikan teori terkait dengan karakteristik dari obligasi. Pada saat penerbitan obligasi itu paling tidak punya 7 karakteristik. Yang pertama, sebuah obligasi diterbitkan, dia pasti punya nilai face value, nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam lembar obligasi. Nah, nilai nominal itu ditetapkan oleh perusahaan. Ya, nilai yang ada di lembar obligasi tersebut. Jadi nanti kalau si perusahaan menerbitkan 1000 lembar obligasi, harganya 10.000, berarti nilai nominal obligasi secara keseluruhan adalah 1000 lembar dikali 10.000. Jadi nilainya 10 juta. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua di obligasi adalah punya nilai pasar. Pada saat obligasi tersebut dijual ke pasar, nanti pasar akan bereaksi. Ya, apakah bereaksi positif atau negatif? Apa reaksi positif di sini? Reaksi positif di sini adalah nilai pasarnya, misalkan pasar merespon obligasi yang dijual tersebut, ternyata harganya di atas nilai nominal. Ya, misalkan tadi obligasi satu lembarnya adalah 1000. Ternyata di pasar investor bersedia membayar dengan harga 1.100. Nah, berarti di sini ada karakteristik yang ketiga, yaitu obligasi diterbitkan dengan cara premium. Ya, ada premi sebesar selisihnya tadi, harga pasarnya 1.100, nilai nominalnya 1.000, berarti ada premi sebesar 100. Ya, kemudian atau sebaliknya, obligasi diterbitkan dengan cara diskon. Diskon di sini berarti harga pasar itu negatif. Nah, negatif di sini adalah di bawah nilai
nominal. Nah, pada saat ini berarti obligasi diterbitkan dengan cara didiskon. Ya. Jadi penerbit akan mencatat diskon. Ya. Ya, sehingga pada saat di jurnal, kalau dia diterbitkan dengan cara premi, jurnalnya debit cash gitu kan. Kreditnya obligasi, bond payable, kredit lagi premium. Itu kalau diterbitkan dengan cara premi. Sebaliknya, kalau diterbitkannya dengan cara didiskon, berarti penerbit akan mencatat debit cash, debit lagi diskon, kreditnya obligasi. Ya clear ya semua. Sedangkan dari sudut investor, ya investor hanya mencatat sebesar berapa nilai pasar yang terjadi saat itu. Ya. Baik. Kemudian karakteristik yang kelima dari obligasi itu punya coupon date. Coupon date ini adalah tanggal pembayaran bunga. Ya. Ingat, karena ini surat utang ada bunganya. Nah, bunganya itu sudah ditetapkan dari awal. Sejak obligasi itu terbit, nah, penerbit sudah menetapkan tanggal berapa akan dibayarkan bunganya. Ya. Baik, ya, itu ada coupon date. Yang keenam ada maturity date. Maturity date ini adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal pelunasan. Dan yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah sebuah obligasi itu punya amortisasi. Apa yang diamortisasi? Yang diamortisasi tadi preminya dan diskon tadi. Ya, premi obligasi tersebut akan dialokasikan selama masa pelunasan. Ya, jadi kalau tadi diterbitkan surat premi, berarti obligasi kan lakunya tadi berapa? 1.100. Nilai yang 100 ini preminya akan dialokasikan selama masa pelunasan. Jadi kalau penerbit mencatat nilai bukunya 1.100 tahun ini saat diterbitkan, tahun depan nilainya bukan 1.100 lagi tentunya. Ya, berapa? Tahun depan nilainya akan turun. Ya, tinggal dibagi aja. Preminya kan 100, dibagi misalkan 10 tahun umur masa pelunasannya, berarti 100 dibagi 10 ya. Berarti tahun depan nilai nominal nilai buku obligasinya bukan 1.100 lagi, tapi 1.090 ya. Tahun berikutnya lagi 1.080. Tahun berikutnya lagi 1.070 ya, sampai di akhir masa pelunasan nilai bukunya akan sama dengan nilai nominal ya, nilai nominal 1.000. Jadi makin lama makin mengecil kalau premi. Sebaliknya, kalau yang amortisasi diskon, makin lama dia akan nilai bukunya akan mendekati nilai nominal ya. Kalau misalkan tadi nilai nominalnya 1.000, kemudian di pasar lakunya harganya 950. Nah, berarti yang 50 ini akan diamortisasi selama 10 tahun misalkan ya. 10 tahun jatuh temponya. Berarti 50 dibagi 10, berarti tiap tahun 5 diamortisasinya diskonnya. Jadi kalau tahun sekarang obligasi diterbitkan nilai pasarnya itu adalah 950, maka penerbit akan mencatat nilai bukunya adalah 950. Tahun depan bukan 150 lagi ya, 955. Tahun depannya lagi 960, 165, 70, sampai nanti di akhir tahun ke-10 nilai bukunya akan sama dengan nilai nominal. Nah, itulah tujuan dari amortisasi. Silakan nanti ya Anda dibaca lagi apa yang saya upload di materi chapter 7 ini. Ya, kita lanjut ya. Baik, apa yang dibahas di intercompany bond holding, profit bond holding? Yang dibahas adalah saling kepemilikan instrumen obligasi. Ya, ingat, obligasi itu adalah surat instrumen keuangan dalam bentuk surat utang. Nah, yang kita bahas dalam konteks intercompany bond holding ini adalah
obligasi yang diterbitkan dimiliki oleh afiliasi lain melalui proses pembelian di bursa modal, ya, di pasar modal, bukan obligasi yang diterbitkan secara langsung, ya. Misalkan induk menerbitkan obligasi dijual langsung ke anaknya. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi ini mekanismenya, induk misalkan menerbitkan obligasi, kemudian obligasinya diterbitkan di bursa, laku di pasar, ya, dibeli oleh banyak investor, ya, kemudian anak melakukan pembelian obligasi dari investor yang sudah memiliki obligasi induknya tersebut. Paham ya? Nah, itu mekanismenya harus seperti itu, bukan yang mekanismenya langsung antara induk dengan anak, ya, bukan seperti itu, ya. Jadi melalui mekanisme bursa. Apa yang terjadi dalam konteks ini? Ya, perhatikan di sini. Tadi saya sudah bilang di awal, pihak yang menerbitkan obligasi adalah pihak yang ingin memperoleh pendanaan di luar perbankan. Ya, jadi pada saat menerbitkan obligasi, afiliasi yang menerbitkan ini tujuannya adalah untuk mencari dana, ya, dengan diiming-imingi oleh bunga, ya. Bunga obligasi umumnya itu di atas nilai bunga rata-rata, baik itu rata-rata tabungan maupun deposito, biasanya sedikit lebih tinggi, ya. Ya, kalau misalkan obligasi tidak menarik, ya ngapain berinvestasi di obligasi, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks kepemilikan obligasi, misalkan induk perusahaan menerbitkan obligasi, tujuannya cari dana, ya. Dia jual ke bursa, bursa berespon, ada harganya, kemudian dimiliki oleh investor dari luar entitas konsolidasian, kemudian anak membeli dari pihak luar, ya. Nah, apa yang terjadi dari sudut pandang entitas konsolidasian? Ingat, ya, walaupun anak niatnya berinvestasi dalam obligasi induk, tapi begitu laporan keuangannya dikonsolidasi, baik anak dan induk laporan keuangannya dikonsolidasi, maka sudut pandangnya berubah. Nah, apa yang terjadi berarti di sini? Di sini seolah-olah terjadi penarikan obligasi. Ya. Tadinya beredar 1.000 lembar obligasi, misalkan 1.000 lembar obligasi beredar, kemudian 200 lembar dimiliki oleh anak. Ingat, anak membeli obligasi tujuannya berinvestasi, ya. Nggak ada niat apapun, niatnya yang berinvestasi, ya. Tujuannya pengen dapat bunga, ya. Begitu dikonsolidasi, sudut pandangnya berubah. Seolah-olah transaksi kepemilikan obligasi induk yang dilakukan oleh anak ini dianggap sebagai pelunasan obligasi, atau yang di buku kita kenal dengan istilah constructive early retirement atau constructive retirement. Apa maksudnya? Yaitu tadi, dianggap pelunasan sebelum waktunya. Dianggap ini berarti kan tidak nyata. Hanya dilihat dari sudut pandang entitas konsolidasian, ya. Dianggap terjadi pelunasan obligasi. Ya, tadi beredar berapa? 1.000 kan? Dimiliki oleh anak berapa? 200. Niat anak berinvestasi. Tapi begitu dikonsolidasikan laporan keuangan, seolah-olah obligasi dilunasi. Berapa banyak yang dilunasi? 200 lembar. Ya. Nah, yang beredar di luar seolah-olah 800, bukan 1.000 lagi gitu. Ya, jadi
transaksi kepemilikan ini mengakibatkan seolah-olah terjadi pelunasan. Oleh karena itu, perhatikan Anda nanti di jurnalnya, karena dianggap lunasan, kalau utang dilunasi, maka debitnya pasti dalam konteks ini adalah debitnya adalah obligasi. Obligasi berapa banyak yang dilunasi? 200 lembar. Berapa per lembarnya? 1000. Berarti 200 kali 1000 harganya. Total berarti obligasi dilunasi adalah 200.000. Ya, misalkan seperti itu. Tadi kreditnya apa? Kreditnya adalah investasi dalam obligasi yang dicatat oleh anak. Di anak itu membelinya berapa pada saat obligasi tersebut dibeli dari entitas lain. Ya, kreditnya langsung ketahuan nanti, ya. Tuh satu. Apa lagi? Nah, sekarang kita lihat apakah pelunasan ini menimbulkan laba atau rugi? Ya. Bagaimana menimbulkan laba atau ruginya? Ya, kita lihat sekarang. Tadi pada saat si investor menerbitkan obligasi, misal harga di pasar di awal itu harganya adalah 1.100. Ya, harganya 1.100. Ya. Obligasi ini sudah berjalan waktu 2 tahun. Berarti kan nilai bukunya bukan 1.100 lagi kalau sudah 2 tahun. Ya, berarti kalau 10 tahun aja ya, tadi masa pelunasan berarti kan 100 dibagi 10. Berarti 10 per tahun. Berarti di tahun kedua itu nilai buku obligasi bukan 1.100 lagi ya, berarti 1.080. Paham ya? Karena udah diamortisasi. Nah, ternyata di tahun kedua tersebut 200 lembar dibeli oleh anak obligasinya. Dengan harga misal nih 950. Perhatikan di sini, dengan harga 950 di pasar. Induk mencatat nilai bukunya 1080. Ya. Di pasar obligasinya dibeli oleh anak dengan harga 1.050. Ya, ada selisih tuh ya. Induk nilai bukunya 1.080, di pasar harganya 1.050. Ya, ada selisih tuh. Ya. Berarti nilai buku di atas nilai pasar. Nah, artinya apa? Seolah-olah si anak melunasi utang obligasi induk dengan harga lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Iyalah, nilai bukunya berapa? 1.080. Ya. Nilai di pasar berapa? 1.050. Nah, berarti lebih murah berapa? Selisihnya 30. 30 itu diakui sebagai laba. Paham? Nah, ini yang saya sebut tadi, sedikit lebih rumit dibandingkan yang chapter 5 dan 6. Kalau chapter 5 dan 6, laba di awal sudah ketahuan. Ya, anak jual persediaan ke induk. Ada labanya. Udah ketahuan tuh laba. Tapi begitu dikonsolidasi, dipertanyakan, boleh nggak diakui, kan gitu. Kalau untuk chapter 6, induk menjual mesin ke anak. Ada labanya, langsung ketahuan labanya tuh. Ya. Tapi di laporan konsolidasi, apakah laba itu boleh diakui atau tidak? Nah, kita lihat kan, karena Anda udah belajar di chapter 6. Berarti nanti harus diakui selama masa manfaat, pemanfaatan mesin tersebut. Nah, yang sekarang yang chapter 7. Yang chapter 7 berbeda. Waktu menerbitkan obligasi, induknya mengakui laba atau tidak? Tidak ada kan? Selisih yang terjadi antara nilai nominal dan nilai pasar itu diakui sebagai premi atau amortisasi. Nggak ada laba di situ. Ya. Itu satu. Yang kedua, waktu anak membeli obligasi dari induk, ada laba nggak?
nggak ada. Ya, karena anak akan mencatat sebesar berapa yang dia keluarkan untuk membeli obligasi tersebut. Nggak ada pengakuan laba sama sekali. Ya. Nah, berarti kan ini transaksinya berkebalikan. Di awal tidak ada pengakuan laba atau rugi, intercompany profit, tapi pada saat menyusun laporan konsolidasi ada pengakuan laba atau rugi. Karena dianggap pelunasan obligasi lebih awal. Constructive retirement. Konstruktif ini berarti dianggap ya, bukan kenyataan, bukan faktual retirement. Ini constructive retirement. Hanya dilihat dari sudut pandang entitas konsolidasian, ya. Paham ya? Jadi di awal tidak ada pengakuan laba, tapi begitu obligasinya dimiliki oleh afiliasi lain, malah dianggap terjadi pelunasan. Dan harus dihitung, apakah melunasi lebih murah atau melunasi lebih mahal. Kalau melunasi lebih murah, artinya nilai pelunasannya di bawah nilai bukunya, lebih rendah dibandingkan nilai buku. Berarti dilunasi lebih murah. Karena dilunasi lebih murah, berarti ada pengakuan laba, muncul laba. Ya, sebaliknya, kalau dia melunasi kemahalan, artinya waktu dibeli nilai pasarnya di atas nilai buku obligasi. Ya, berarti dianggap pelunasan, maka seolah melunasi lebih mahal. Karena nilai pasarnya di atas nilai bukunya. Maka diperlakukan sebagai rugi. Ya. Nah, ini yang kita maksud dengan intercompany profit atau intercompany loss. Ya, paham ya? Nah, siapa yang mengakui laba atau rugi ini? Yang mengakui adalah afiliasi penerbit. Siapapun penerbit. Kalau kasusnya obligasi induk dimiliki oleh anak, berarti penerbitnya induk. Berarti kalau timbul laba rugi pelunasan, maka yang mengakui adalah induk. Sebaliknya, kalau obligasi anak dibeli oleh induk, ya, maka yang mengakui adalah anak. Karena penerbitnya anak. Laba ruginya mengakui anak. Ingat, kalau anak dimiliki 100%, tidak ada NCI kan gitu. Tapi kalau anak dimiliki hanya sebagian, berarti nanti akan muncul NCI. Berarti nanti pengakuan labanya akan diakui proporsional. Ya. Jadi pada saat kasus upstream, nah sekali lagi kalau kasus upstream, berarti laba atau ruginya akan diakui oleh induk dan NCI. Itu kalau kasusnya adalah obligasi anak dimiliki oleh induk, ya. Oke ya, itu. Jadi konsepnya itu harus Anda pahami itu. Bagaimana jurnalnya? Silakan Anda lihat nanti. Ya, lihat di catatan yang saya sudah upload. Ya, jadi sudut pandangnya harus Anda perhatikan tuh tadi. Tadinya beredar 1000 lembar, kemudian misalkan 200 dimiliki oleh afiliasi lain, whatever itu mau induk atau anak afiliasinya, berarti dari sudut pandang entitas konsolidasi dianggap pelunasan. Tadinya beredar 1000, 200 dimiliki oleh anak atau induk. Berarti yang beredar tinggal berapa sekarang? 800. Nah, perhitungan 800 lembar ini yang harus diakui dalam laporan konsolidasi. Ya, berarti nanti obligasi dalam laporan konsolidasi akan diakui sebanyak dari 800 lembar. Demikian juga kalau timbul preminya harus diakui dari perhitungan 800 lembar, bukan 1000 lagi. Ya, berarti kan kalau begitu ada gap, ada gecloknya. Nah, geclok itulah atau selisih itulah yang dibuat dalam jurnal eliminasi. Jurnal nomor 2 ingat gitu ya. Nah, debitnya tadi apa? Obligasi. Ya, kreditnya pasti investasi dalam obligasi
ya. Nah, tinggal kita hitung tuh. Kalau laba atau rugi kita lihat apakah nilai pelunasan lebih murah atau lebih mahal gitu ya. Kemudian diskon dan premi juga harus diperhitungkan ya. Ya, dalam catatan induk tadi nilai bukunya kan ketahuan 1080. Berarti kan nilai preminya berapa? 80 kan gitu ya. Tapi pada saat dibeli oleh anak, harganya itu 1050. Ya. Itu dari 1000 lembar. Berarti Anda harus menghitung bagaimana kalau obligasinya seolah-olah sejak dari awal itu hanya diterbitkan sebanyak 800 lembar. Ya, berarti kalau 800 harganya 1100, berarti kan obligasinya nilai totalnya adalah 800 dikali 1100. Ya. Nilai bukunya adalah 800 kali 1100, 880.000 ya. Ya. Tahun depan, hari tahun kedua misalkan obligasinya kan turun tuh. Dua tahun dimiliki berarti bukan 880.000 lagi ya, berarti 80 dibagi 10 tahun ya. 80 dibagi 10 berarti per tahunnya 8. Di tahun kedua berarti nilai buku obligasinya bukan 880.000 lagi, berkurang kan? Nah, berarti 80 dikurangi 16 ya. Berarti berapa? 64 ya. Berarti 864.000 ya. Nah, berarti kan ada selisih tuh ya. Yang kenyataan diterbitkan kan 1000. Kenyataan diterbitkan nilai bukunya berapa? 1080 kan. Sedangkan di laporan konsolidasi harus tercantum berapa? 864.000. Berarti ada selisih. Selisihnya itu akan muncul sebagai pengurang nilai premi ya. Berarti akan muncul nilai preminya di debit. Tinggal selisihkan tadi 1080 dikurangi 864 ya, sorry, kalau ya lakunya kan 1100, jadi kalau 800 lembar ya silakan dihitung aja deh, perhitungan 800 lembar obligasi ya. Itu ya. Oke, bisa paham ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini Anda bisa sedikit lebih memahami. Ya, silakan nanti dibaca catatannya. Kalau masih belum jelas, boleh dilanjutkan forum diskusinya. Tapi ingat, dalam forum diskusi jangan sampai satu pertanyaan yang sama itu ditanya oleh berulang-ulang mahasiswa. Ya. Jadi sebaiknya kalau yang mau bertanya di forum diskusi, begitu lihat teman-temannya sudah banyak, cek apakah pertanyaan tersebut sudah ditanyakan atau belum, sudah dijawab belum. Jangan sampai berulang-ulang terus. Ya. Pertanyaan yang sama diulang-ulang. Ya. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan Anda lanjutkan pekerjaan, upload tugas mingguan, kuis mingguan, membaca, kemudian mungkin bisa mendengarkan penjelasan saya secara saya upload di YouTube. Kemudian ya tugas mingguan dikerjakan. Ya, jadi minggu ini tidak ada upload tugas kelompok. Ya. Ada tugas kelompok nanti pertemuan berikutnya untuk chapter 8. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.